bisa malahan menular gitu. Jadi yang menular itu bukan cuma COVID ya, menular itu bukan cuma penyakit gitu. Yang baik pun bisa menular gitu. Jadi ya, betul. Kata-kata yang baik misalkan ya, atau apa yang kita lakukan sesuatu pelayanan gitu yang baik gitu ya, itu juga akan menular. Misalnya nih, ngambilin minum aja hal yang kecil. Anak yang kecil saya tuh ya, kalau saya Zoom tiba-tiba dia ngambilin air, minum gitu. Waduh. Itu hatinya hangat banget gitu. Itu rasa airnya tiba-tiba jadi kayak air zam-zam ya Lause ya? Iya, airnya jadi air itu rasanya jadi manis gitu. Saya minum dulu gitu. Mungkin le minerale. Ya, bukan sponsor. Ada iklan. Kenapa nih Kade? Ya, belum minum aja udah rasa seger gitu kan, udah dibawain aja udah seger gitu ya. Ya, padahal sesuatu yang dilakukan tuh bukan sesuatu yang luar biasa ya, tapi hal biasa menjadi luar biasa rasanya. Mantap banget nih. Tapi saya setuju loh, Mr. Tony setuju sama Lo Helni ya. Ketika kita membahasakan bahasa kasih itu tuh kan menularkan gitu loh, menularkan sesuatu yang baik. Kadangkala kan mungkin ada orang yang memang belum tahu atau tidak terbiasa. Sebenarnya dia punya bahasa kasih itu. Contoh sederhana yang tadi aja Mr. Tony, bener nggak Lo Helni? Dia nggak biasa tuh dipeluk, disentuh, begitu sudah merasakan, oh iya ya ternyata ya sesuatu yang, nah itu ditularkan kan, orang lain yang menularkan, tapi menularkan hal yang baik tentunya ya. Seperti itu. Benar. Jadi yang tadi ya, dulu kita latar belakang tuh sangat mempengaruhi loh bahasa kasih. Misalkan kita dibesarkan di dalam keluarga yang istilahnya ada timur ya, nggak pernah peluk, misalkan nggak pernah muji gitu ya. Saya ingat waktu dulu ya, saya kelas 1 SD, saya juara 1. Lalu saya tuh pulang bawa hadiah gitu ya. Terus mama saya, "Ma, saya juara," gitu ya. Dengan happy itu kebayang sama saya ya. Mungkin akan dipuji atau ya gimana lah gitu ya, ada sesuatu apresiasi. Terus mama saya bilang, "Oh, dah." Gitu. Ada apa-apa gitu, karena buat mama saya tuh biasa. Toh cici koko saya juga juara gitu, dan mereka pun itu biasa gitu. Jadi bukan satu pencapaian yang perlu dipuji mungkin saat itu gitu ya. Jadi latar belakang itu mempengaruhi bahasa kasih kita gitu. Nah, ketika udah belajar kita berinteraksi dengan orang ya, kadang-kadang dulu saya susah sekali untuk puji gitu ya, karena saya juga tidak terbiasa dipuji. Tapi setelah belajar, setelah juga lihat orang ya, bagaimana orang bisa memuji, kita tertular untuk menularkan juga. Kita kasih pujian yang sesungguhnya, bukan muji asal gitu ya. Asal terjadi gitu. Untuk sesuatu yang memang kita lihat ya pantas dipuji, ya kita ungkapkan kayak gitu. Wah, menarik banget nih. Ini benar-benar banyak hal yang terbuka nih buat saya, orang awam kali ya, yang bukan dari sana gitu, dari psikologi dan dari konseling. Walaupun sebenarnya bukan orang-orang yang belajar konseling psikologi yang harus tahu ini, semua orang kayaknya di dunia ini harus tahu ya tentang bahasa kasih. Karena takutnya jadi ada misunderstanding ya tentang kasih ini. Nah, apalagi sekarang zamannya HBL nih, Lause dan Miss, bahwa banyak banget kan orang tua nih, kalau kita shepherd pada ngelapor, Miss, Mister, ini anak saya gini. Yang tadi kan banyak ya kejadian-kejadian. Itu tuh kayak, mungkin ada misunderstanding kali. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah gini. Nah, kayak tadi Lawson ya, ngerasain betapa kayaknya ini banget ya, patah hati lah. Udah bawa hadiah gitu, tiba-tiba, oh gitu doang. Kayaknya nih banyak yang ngedengerin, banyak yang nonton juga ngalamin. Aduh, itu aku banget, Lause, itu aku banget. Nah, pertanyaan saya adalah, respon kita harusnya seperti apa? Kita harus nyalain orang tua kita kah? Atau kita harus gimana sih Lause? Maksudnya ketika ada orang yang kita ibaratnya mengharapkan kita dilakukan seperti yang diinginkan itu, tapi ternyata enggak gitu. Kita harus nyalahin dia atau gimana? Ya, kayak yang Miss Susi tadi bilang, kalau misalkan kita pengen diperlakukan seperti apa, kita lakukan duluan deh gitu. Misalnya nih ya, kita nggak pernah dipuji sama orang tua kita misalkan ya. Nah, kita coba kita merenungkan, mama saya sesuatunya yang hebatnya apa ya? Oh, mama saya tuh nggak pernah ngeluh, mama saya tuh masaknya enak misalkan ya, atau papa saya tuh selalu sedia kalau misalkan lampu di kamar mati misalkan rusak gitu ya, langsung diganti atau apa. Nah,
untuk sesuatu yang dilakukan oleh mereka, coba dulu kasih pujian sedikit, misalkan gitu. Pak, thank you ya, lampunya udah digantiin, misalkan. Ma, thank you ya, tadi itu baju kancingku yang lepas udah dipasangin. Nah, untuk sesuatu yang kecil ya, kita juga coba. Kan kita pengen nih, misalkan orang tua memuji kita. Nah, kita puji dulu. Kita jangan nunggu aja terus ya. Kalau misalkan kita pengen misalkan dikasih hadiah, ya kita kasih dulu dong hadiah kecil. Misalkan untuk mama kita kasih celemek baru, misalkan gitu ya. Atau kalau mama kita suka masak misalkan, atau apa ya di hari ulang tahunnya gitu. Atau Mother's Day deh, atau apa. Nah, itu otomatis pasti akan tertular. Ketika orang tua juga lihat anaknya, aduh ini anak saya teh meni bager gitu ya. Kalau bahasa Sunda ya ada saya dari Sunda tuh. Gitu. Jadi orang tua pun akan terpancing, dan ini adalah saling yang tadi dibilang ya, saling. Ketika kita diperlakukan, dipeluk teh ternyata hangat ya. Hangat itu dalam bukan karya Mr. Tony tadi bilang ya, hangat badannya bukan, tapi sebetulnya hatinya yang hangat gitu. Ketika hati kita hangat ya, kita ingin sekali juga melakukan kebaikan pada orang lain. Mungkin itu. Ya, tapi kalau gitu berarti mungkin Miss juga bisa nimpalin kali ya. Respon kita, tapi kan tadi betul ya, kita mau melakukan apa yang kita ingin kita harapkan dari orang lain, kita lakukan dulu. Nah, tapi ketika di waktunya itu loh, Lause, tadi yang saya jadi, kita tuh harus nerima apa adanya orang tua kita gitu, maksudnya apa kita jadi benci gitu atau enggak, bukan jangan orang tua lah kayak kesannya kayak ini banget ya. Maksudnya respon kita terhadap orang-orang yang tidak memberikan bahasa kasihnya dengan baik tuh kita kecewa atau harus didoain atau harus ya kalau tadi kan saling ini di waktu di pas momennya itu loh. Kita respon kita harus gimana sih? Harus menuntutkah atau gimana? Pada saat kejadian gitu ya. Pada saat kejadian kan kalau itu saat kejadian kita tidak betul. Gimana tuh misalnya mungkin ada tanggapan? Kita harus gimana sih responnya? Ya kalau sebenarnya sih kan tadi seperti Mr. Tony bilang ya, siapa yang salah gitu ya, apa harus disalahkan gitu. Sebenarnya mungkin bukan bicara tentang benar atau salah gitu ya, siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Karena kan kayak tadi kita udah ngobrol nih, ada banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya waktu kita sebagai anak nih ngelihat, kenapa ya papa mama nggak ngerti banget gitu ya. Aku kan pengennya dipeluk, kenapa sih nggak ada pelukan? Aku kan pengennya dipuji, kok kenapa nggak ada pujian gitu ya? Nah itu yang diharapkan, tapi nggak bisa didapetin gitu. Karena kan banyak yang mempengaruhi juga, mungkin orang tua seperti itu tuh ya karena itu tadi latar belakang yang kayaknya kalau orang tua meluk anak tuh kayaknya tuh jadi turun harga diri misalnya gitu ya, atau misalnya ada banyak hal lah seperti itu. Nah, jadi ya memang hanya perlu kerendahan hati lah buat keduanya, buat anak juga orang tua untuk ya itu tadi belajar. Kalau anak melihat orang tua seperti itu, mungkin kesel, nggak apa-apa rasa kesel. Mungkin kita jengkel, anak kan kadang merasa seperti itu ya, orang tua kok begini sih, perasaan itu ya nggak apa-apa, jujur itu perasaan yang dirasakan gitu. Waktu ngerasa jengkel, ngerasa kesel sama orang tua, itu oke, tapi itu bukan satu hal yang akhirnya mempengaruhi jadi penilaian terhadap orang tua gitu loh, atau yang terus menerus gitu rasa jengkel. Tapi waktu jengkel kita juga belajar kenapa ya, atau mencari tahu kenapa ya papa mama seperti itu gitu. Sama juga orang tua waktu ngeliat anaknya seperti itu jengkel, pasti ada jengkelnya gitu ya, kesel pasti ada keselnya gitu ya. Dan nggak bisa ditahan namanya jengkel kesel, bener nggak? Tapi jangan itu menjadi bagian yang akhirnya membuat relasi kita itu jadi rusak gitu loh dengan anak ataupun dengan orang tua. Karena jadinya kita menuntut terus ya, misalnya ya. Betul. Ya itu penting, Mr. Tony. Satu hal, jangan menuntut. Kalau kita menuntut, kita akan kecewa dan kita sendiri juga akhirnya akan jadi putus asa gitu. Saya udah ngasih hadiah, saya udah muji, kok nggak ada timbal balik. Nah, ketika kita menuntut, berarti kita udah nggak happy tuh. Yeah. Ya. Sebenarnya udah bukti ketulusan ya. Juga ya kalau ada tuntutan ya. Bukti kita kalau bahasa kasih kan sebenarnya tulus juga ya sebenarnya. Ketika kita melakukannya tuh sebenarnya kita nggak ngarep lagi gitu sebenarnya kan.
sebenarnya gitu. Walaupun di dalam hati Waktu kita ngasih pujian, waktu ngasih pujian juga nggak boleh pujian basa-basi kan? Iya, Ya memang seharusnya gitu. Memberikan bantuan nggak boleh ada modus. ini saya benar, ini intermezzo dikit ya, biar lucu aja sedikit. Saya ngelihat fenomena, tapi udah beberapa tahun yang lalu sih, ketika Instagram baru ada ya. Saya ngelihat anak-anak SMP BM ya, kalau udah ngeposting foto gitu, ih cantik banget gitu katanya teh. Terus dibalasnya gini, kamu lebih. Di situ saya langsung mikir, apa sih ini tuh? Jadi semua komen 100 komen itu cuman bilang kamu lebih. Ya itu intermezzo aja. Maksudnya saya nggak tahu maksud si anak-anak ini pengennya apa ya. Maksudnya tapi emang di semua akun Instagram anak tuh kayak mereka tuh kayaknya ingin saling memuji gitu ya. Cuman balik lagi ya, tadi ketulusan penting banget ya. Karena memang mungkin bahasanya adalah bahasa yang perlu kata-kata pujian ya, yang menguatkan itu kan. Iya, betul. Nah, Mr. Tony, itu sebenarnya ya pertanyaannya Mr. Tony, itu adalah tantangan loh. Tantangan yang harus dilakukan. Tantangan dilakukan untuk apa? Untuk saling matching satu dengan yang lain. Kan tadi tujuannya, ya, untuk tahu bahasa kasih masing-masing. Nah, disitulah saling matching, ya, saling matching, saling mengisi satu dengan yang lain. Anak tahu bahasa kasih orang tua jadi tahu bahasa kasih anaknya, gitu. Jadi saling mengisi satu dengan yang lain. Terus tugasnya juga Mr. Tony, kalau misalnya mama atau ibu gitu ya, nggak sendirian, dia juga harus bekerja sama, nggak hanya ibu saja, tapi ayah juga. Jadi kompak. Kolaborasi ya. Dua-duanya jadi harus kompak. Mengasihi dengan bahasa kasih anak itu dua-duanya benar-benar kompak gitu, sama, seragam, serasi gitu. Tapi maksudnya Miss Susi harus sama tuh bukan berarti sama bahasa kasihnya kan? Tapi saling mengerti gitu. Misalnya si papa bahasa kasihnya hadiah, si anak bahasa kasihnya sentuhan. Bukan berarti si papa jadinya harus sentuhan juga, bukan kan? Bukan setiap individu itu pasti beda-beda. Mr. Tony. Ya, Mr. Tony sama saya beda, sama Lause Helmi beda, saya sama Miss Ade juga beda, gitu ya. Kan punya ciri khas masing-masing, punya ya tadi titik nyamannya di mana, lebih suka yang mana bahasa kasihnya, lebih srek yang mana. Nah, disitulah. Jadi sebenarnya tantangan ketika orang tua kita berbeda dengan kita, tantangan dong buat kita gitu. Bagaimana caranya supaya kita menciptakan itu sehingga orang tua juga ngerti bahasa kasih kita juga mengerti bahasa kasih menerima. Oh iya ya, mama saya mah sukanya dipuji gitu. Oh berarti saya harus memberikan pujian gitu. Jadi saling di situ. Jadi nge-matchingin biar benar-benar terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik gitu, Mr. Tony. Wah ini pasti semua yang ngedengerin kita ya. Saya yakin pasti itu banyak berkat yang bisa diterima ya. Maksudnya bahwa orang tua pasti langsung ternyata anak saya tuh harus diginiin. Si anak juga langsung ternyata si mami itu harus diginiin, si papi itu harus diginiin. Oke, kita bakal masuk lagi lanjut nih tentang ke HBL. Mungkin ini menjadi tantangan semua orang ya di dunia, bahkan karena pandemi ini ya, new normal. Kita sering kali, ya saya nggak bilang di SMP BM aja, di semua sekolah yang saya tahu anak-anaknya tuh bener-bener menuntut terus ke orang tua. Jadinya kayak, karena kan mereka nggak siap mungkin dengan new normal. Kalau orang tua kan mungkin udah rada dewasa untuk menanggapi new normal ini. Mungkin ada kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas dan bisa menjadi bisa menjadi inspirasi nih buat anak atau buat orang tua seperti apa. Nah kalau tadi kan pembahasannya kita jangan menuntut, ya kita sebagai anak jangan menuntut orang tua jangan menuntut anak. Nah kalau kejadiannya kayak di HBL gini nih, ada kadang beberapa yang saya pernah ketemu ya, ini nggak bicara tentang SMP BM aja, banyak anak-anak yang jadinya malas belajar nih, Mr. Miss Lause, karena ngerasa kayak di rumah sendirian juga, papi mami kerja gitu. Nah si anak tuh jadi aku tuh pengen bahasa kasihnya quality time. Nah itu bahaya kan nih, quality time tapi papi maminya harus kerja. Nah respon si anak harus seperti apa, respon orang tua harus seperti apa? Kira-kira ada yang mau ngasih input nggak buat orang tua atau buat anak yang lagi ngedengerin sekarang? Kalau menurut saya sih kuncinya sebenarnya ngobrol ya.
ngobrol gitu loh. Karena kan kadang-kadang tuh gini, anak itu nggak berani bicara apa yang dia mau karena kalau dia bicara sama orang tua belum selesai udah di-cut misalnya ya, udah dipotong. Jadi belum tersampaikan nih. Jadi percuma nih ngomong sama orang tua gitu. Atau juga sama, orang tua juga nggak ngerti apa yang dimauin sama anak karena memang anak nggak ngomong gitu. Jadi sebenarnya kalau kata saya sih intinya ngobrol. Memang tidak semudah apa yang dikatakan gitu ya, pada di lapangan itu pasti berbeda. Tapi paling tidak mungkin buat teman-teman gitu ya, anak-anak itu yang ngerasa punya kesulitan ataupun hal itu diomongin gitu. Pengennya tuh bagaimana sih papa mama gitu ya, dengan bahasa yang sopan tentunya lah ya menyampaikannya. Jadi diomongin ke orang tua. Nah, kalaupun nanti orang tua nih, kalaupun orang tua nanti mendengar misalnya anaknya pengennya tuh sebenarnya saya tuh pengennya seperti ini gitu ya. Ya diterima dulu, coba sabar diterima dulu gitu ya. Karena kalau misalnya belum apa-apa, kamu mah mau banyak maunya misalnya ya, belum apa-apa dia diomongin gitu, anak juga udah males gitu ya. Jadi sebenarnya Mr. Tony intinya ngobrol. Dan kalau bahasa kasih itu bukan berarti gini ya, nggak tahu nih Helmi sama Miss Susi. Kalau bahasa kasih itu kan kita lihat ada 5 nih, dan semua punya dominannya masing-masing. Tapi kan bukan berarti bahwa oh ya kalau dia dominannya dikasih hadiah terus nggak pernah dikasih misalnya kata-kata penguatan atau nggak ada quality time. Tentu kan tidak seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya dominannya dengan hadiah, ya dia bahasa kasihnya itu, tetapi bahasa kasih yang lain itu tentu tidak diabaikan juga, hanya mungkin porsinya akan jauh berbeda dengan dominannya dia gitu. Jadi sebenarnya tetap saja itu hal-hal yang juga bisa dikerjakan. Jadi kalau kata saya ya intinya ngobrol sih ya, menyampaikan apa yang ada di rasa gitu ya, di hatinya, sama juga orang tua juga gitu, saling-saling lah gitu. Ya, jadi intinya komunikasi ya, bisa deh ya. Betul. Memang karena kan temanya juga udah jelas bahasa ya, berarti komunikasi. Tapi ini mungkin Miss Susi pengen ada yang pengen diceritain mungkin ya, karena Miss Susi juga kan guru dan di rumah juga ada anaknya juga ya. Gimana nih Miss, ini perjuangan banget nggak sih gitu untuk nemenin anak HBL, atau mereka menuntut apa sih dari seorang maminya yang sebenarnya harus kerja juga, tapi ya bersyukurnya di rumah juga ya. Tapi kalau harus keluar gimana nih, ada pernah kejadian-kejadian unik atau yang bisa kita pelajari bareng-bareng nggak, entah si anak entah si orang tua? Ya, kalau dari pengalaman saya nih, saya sebagai seorang ibu juga, sebagai juga guru di sekolah gitu ya. Jadi memang ada pengalamannya. Guru di sekolah ya, saya harus mengajar, harus ada waktu untuk Zoom. Nah, sedangkan anak saya juga butuh perhatian untuk, yaitu dia kan juga belajar gitu. Ada suatu hal yang tidak dimengerti, tidak dipahami gitu ya. Dia juga tipenya sama, quality time gitu ya. Jadi pengen ditemenin, pengen dikasih tahu apa yang salah, apa yang kurang gitu ya. Nah, di situ sering kali terjadi pertentangan. Nah, gimana caranya ya, kita perlu untuk balance ya di situ. Kadang ya harus terus bersabar gitu ketika menghadapi situasi seperti ini. Tunggu sebentar. Saya pasti kasih interupsi dulu. Tunggu sebentar. Gitu ya. Nanti ketika kita sudah selesai, kita langsung dampingi dia. Nanti kalau sudah selesai, saya kadang seperti ini. Nanti kalau mami sudah selesai, nanti boleh ditemenin. Nanti di-upload misalnya ya, atau nanti dikasih tahu atau nanti diajarin gitu. Saat nanti sudah selesai pekerjaan semua, nah di situ quality time-nya masuk lagi gitu. Dapetin lagi, si anak juga jadi nggak kosong di situasi seperti itu. Jadi intinya sih kita juga selain komunikasi, kita harus juga bisa mengatur waktu dengan baik. Dan kita juga mengajarkan anak untuk menunda juga ya. Nggak semua hal yang anak mau itu harus langsung didapatkan gitu ya. Setuju. Harus ada Pokoknya jadi kesannya kayak dengerin nih anak-anak, nggak gitu juga sih.
harus ada penundaan karena dalam situasi seperti ini kita sama-sama menghadapi dan sama-sama harus berjuang dalam masa pandemi seperti ini. Kita harus keluar jadi pemenang. Ya, baik mami-mami yang sedang bekerja di rumah ataupun anak-anak yang sedang HBL gitu ya. Kita harus benar-benar berjuang ya dalam situasi seperti sekarang ini untuk bisa lolos, dan nanti ketika kita kembali lagi ke situasi yang jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih baik, kita jadi pemenang di situ. Wow. Jadi anak-anak jangan Intinya lupa berjuang dulu terus ya, nih. ya. betul. Gimana? Ya, masing-masing ada kesulitannya ya. Semua pasti punya Nah, kesulitan perjuangannya luar biasa kita semua. Jadi perjuangannya bukan di anak aja, tapi orang tua ya, kita sama-sama berjuang. Ya, bukan Jadi, cuma siswa di rumah, guru di sekolah juga sama gitu ya. Ya. Makanya nih SMP Bintang Mulia ya punya shepherd yang bisa diandalkan untuk orang tua nih. Ya, kalau ada kesulitan, ada yang mau didoakan, ada yang mau dicurhatin gitu ya. Ya, carilah shepherd-nya ya. Dan shepherd Ya, itu terbuka kebiasaan untuk lah. curhat, nggak cuma anak ke shepherd ya, orang tuanya bisa curhat. Ya, betul. Kita juga ya. Banget. Jadi shepherd itu menjadi wadah baik curhatan ortu maupun curhatan dari anak ya. Dan tentunya ini adalah secret ya. Jadi tenang, semua aman dijamin. Iya. Tapi kalau saya coba saya coba rangkum nih semuanya dari apa yang, kan saya ini orang awam nih ya, dari luar tiba-tiba masuk ngobrol sama ahli-ahli konseling, ahli-ahli psikologi. Saya benar-benar banyak hal yang saya rasakan ya, saya jadi, ternyata harus gini ya. Dan tapi ada satu poin yang terpenting menurut saya terlepas dari 5 bahasa kasih yang sudah kita pelajari ya, bahwa sebenarnya kita tuh jangan menuntut juga. Itu sih yang saya dari obrolan tadi tuh, bahwa seringkali kita tuh bahasa nggak nyampe tuh karena kita menuntut banget, menuntut mami harus gini, menuntut atau mungkin teman harus seperti ini. Saya ingat tuh kalau dulu dia mah nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun, kalau aku selalu ngucapin selamat ulang tahun. Terus saya, ya terus kenapa? Ya maksudnya nggak bisa menuntut gitu juga ya, bahwa bahasa kasih ini tuh benar-benar sangat berkaitan tentang memang harus dari dua arah ya, saling. Tapi ketika kita tidak mendapatkannya pun jangan menjadi kecewa, menjadi menuntut, dan jadinya efeknya kalau tadi kita belajar, kita lagi HBL nih anak-anak ya jangan menuntut gimana juga ya, kalau misalnya mami harus kerja ya memang mereka tuh melakukan itu pun karena mereka mengasihi kalian ya, bener anak-anaknya, bahwa jangan mami harus quality time sama kayak tadi Miss Susi kan, Miss Susinya lagi ngajar gitu tapi anaknya nggak mau, harus ditemenin gitu kan, lagi belajar juga gitu, tapi kan nggak bisa menuntut ya, tapi kan itu masih anak kecil ya. Tapi kayaknya anak-anak SMP udah pada paham harusnya ketika kita merasa seperti sendiri atau kok orang mami papi kok kayak nggak punya waktu sama saya, kita nggak bisa menuntut. Nah tapi dengan cara apa kita bisa supaya lebih baik lagi ya, tadi komunikasi, dan kita mencari bahasa kasih apa yang mereka inginkan dari kita ya, supaya ketika kita ingin mengharapkan itu terjadi pun ya moga-moga orang tua akhirnya mulai udah tahu nih bahasa kasihnya, dan akhirnya sangat menyenangkan hari-hari kita ke depan sana ya. Oke, paling itu sih yang saya mungkin coba rangkum ya, coba saya rangkum. Tapi mungkin ada tambahan lagi satu kalimat terakhir lah, bukan satu kalimat terakhir, satu pesan terakhir mungkin dari Lause dan dari Miss untuk tema ini, untuk yang mungkin masih pengen disampaikan. Kalau dari saya nih Mr. Tony, sedikit aja ya. Jangan pernah menyerah untuk menyatakan cintanya kepada anak, kepada orang tua, kepada orang lain ya. Jangan pernah menyerah, karena mungkin susah gitu ya, karena Tuhan juga nggak pernah menyerah dengan hidup kita. Itu sih. Mantap. Kalau dari yang lain? Kalau dari saya, Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatu ya. Bagaimana kita ditempatkan di dalam keluarga, nggak ada anak yang bisa pilih pengen dilahirkan dari keluarga seperti apa, dari orang tua yang bagaimana. Begitu pula dengan orang tua. Tidak ada yang bisa pilih ya, maunya kan anaknya nurut, pinter, rajin, taat ya, semua gitu ya yang terbaik.
Tetapi tidak pernah salah Tuhan menempatkan kita di dalam satu keluarga, bagaimana orang tua yang kita miliki seperti apa, bagaimana anak yang kita lahirkan seperti apa, itu sudah ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, tinggal kita bertanya ya dalam prakteknya sehari-hari bahwa Tuhan, saya harus gimana nih dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Jadi kita tanya sama Tuhan gitu. Otomatis di dalam kehidupan ini tidak ada yang mudah ya. Pastinya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi kita. Jadi syukurilah dengan orang tua yang kita miliki, syukurilah dengan anak yang kita miliki. Walaupun ada hambatan, walaupun ada tantangan, yang pasti kita berjalan terus berjuang. Pasti akan ada hasil yang terbaik. Mantap. Ini Susi nih, mungkin closing statement-nya nih. Apa nih? Ya, akhir kata dari saya sih, semuanya, Bapak Ibu di rumah, anak-anak semua, mari kita mau belajar untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Hari ini kita belajar tentang bahasa kasih. Mari kita mengekspresikan bahasa kasih kita kepada orang tua kita, begitu juga orang tua kepada anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Wow, mantap sekali. Oke, kayaknya masih banyak yang pengen dibahas ya, Miss Ade, Lause Helmi, sama Miss Susi. Cuman karena kita punya hanya 2 episode doang nih, jadi kita bisa nanti perpanjang lagi aja nanti untuk kedepannya kali ya. Nah, tapi BTW, kesempatan ya, Mr. Tony. betul. BTW tadi kita udah sedikit ngebahas tentang sekolah kita ya, Lause Helmi bilang tentang Shepherd. Mungkin banyak orang tua yang bertanya apa sih Shepherd, maksudnya apa. Nah, karena kebetulan kita dalam rangkaian open house tentang sekolah Bintang Mulia, kami ingin kelihatan nih, ingin terbuka untuk orang tua yang mungkin bukan dari Bintang Mulia atau dari SD, pengen tahu sebenarnya SMP itu apa sih spesialnya. Banyak banget sebenarnya, cuman ada satu hal yang memang benar-benar nyambung dengan tema ini, bahwa kita tuh memiliki Shepherd. Jadi kalau mungkin di sekolah konvensional orang-orang taunya ada WK, di kita juga ada WK gitu, tapi ada yang lebih spesialnya, kita memiliki Shepherd masing-masing. Jadi Shepherd itu apa? Semacam guru, ketua kelompok lah ya, tapi itu guru-guru. Kalau Shepherd kan bahasa Indonesianya tuh gembala gitu ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu sekolah di Bintang Mulia tuh mereka akan selalu ketemu dengan satu gembala sampai mereka lulus di area SMP Bintang Mulia. Jadi taruh kata kalau satu kelompok tuh sekitar 10-12 ya, kira-kira ya misalnya ya, ada 10-12, dan itu tuh akan selalu diperhatikan oleh satu Shepherd itu terus 3 tahun. Jadi nggak bakal cuma setahun, lepas sudah pergi lagi besok, naik kelas di kelas 8 WK-nya beda, nggak gitu. Jadi Shepherd itu ada untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi apa hal-hal yang memang diperlukan si anak, entah dari pelajaran, dan yang pasti dari segi kerohanian juga ya. Itu menjadi faktor penting buat kita. Setiap hari kita adakan devosional bersama, belajar Alkitab bersama. Itu Shepherd dengan hanya 10-12 orang yang dipegangnya selama 3 tahun ke depan. Gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin biar orang tua yang ingin menyekolahkan, wah Bintang Mulia ini penting banget gitu. Dan Shepherd ini juga nggak hanya buat murid, tapi buat orang tua juga, karena kadang saya juga banyak banget ya cerita rekan-rekan guru Shepherd yang ditelepon sama maminya sama papinya berjam-jam gitu di luar jam sekolah gitu. Tapi memang itulah pelayanan kita, bahwa kita tuh di sini bukan kerja dari jam 7 sampai jam 4 gitu, tapi kita tuh kerja memang pelayanan gitu. Ketika memang saya dulu pernah nih Miss dan Lause, tiba-tiba ada telepon jam 12 malam dari anak sambil nangis-nangis, itu tuh kayak, aduh kenapa ini, saya bingung gitu. Tapi memang saya harus bangun dan saya harus ada apa gitu. Karena memang itulah adanya kita, bahwa kita tuh nggak melulu cuman ngebahas tentang supaya nilai anak tuh pinter, anak tuh bagus, pinter, tapi ada hal-hal yang memang mereka perlu diceritakan, kita bisa mendengar, dan ya kita juga bisa memberikan masukan supaya hidupnya pun semakin lebih baik lagi gitu. Itu mungkin ya untuk satu hal yang sangat spesial. Kalau yang lain banyak banget, silahkan bergabung dengan Sekolah SMP Bintang Mulia ya, dengan kami. Oke, itu aja mungkin dari obrolan kita hari ini, 2 episode. Semoga... Ya, Mr. Tony, jangan salah, ada satu hal lagi. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu kalau orang tua dan anak itu kan nggak bisa pilih ya, maksudnya sudah berjodoh lah ya, itu dijadikan Tuhan satu keluarga. Begitu pula dengan Shepherd.
Ya, shepherd dan anak shepherdnya itu adalah jodoh juga loh, ya. Betul. Jadi anak itu kita nggak bisa anak pilih, oh saya shepherdnya mau Miss A atau Mr. B. Kita Betul. tidak bisa pilih gitu. Itu memang sudah ditentukan dan itu adalah pasti yang terbaik. Betul. Dan setiap Ada shepherd loh juga yang shepherd ada juga yang- punya Oh, bahasa Mbak Desi apa? dan setiap shepherd juga punya bahasa kasih masing-masing ya tentunya. Gimana? ada Mi? yang bisa milih. Ada yang bisa milih nih, Mister. Milih sekolah bintang mulia. Nah, ini yang bisa milih ya. Pilih sekolah di SMP Bintang Mulia. Itu Jadi kayaknya Kak harus Ya. gitu ya. Itu benar-benar pesan sponsor ya. Tapi terlepas dari semua pesan sponsor, kami ingin menjadi berkat supaya apa yang kami sampaikan, kami obrolan hari ini bisa memberkati semua keluarga yang mendengarkan ya, baik anak-anak, baik orang tua. Itu pesan tujuan utama kami. Oke, sekian itu aja, bukan itu aja, Deng. Semuanya that's all. Kalau itu aja tuh kesannya kayak sedikit banget yang dikasih, padahal banyak banget ya tadi hal-hal yang bisa kita pelajari baik buat si anak, baik si orang tua, dan sebenarnya nggak hanya batas keluarga, tapi ketika kita berteman, ketika punya lingkungan dengan teman-teman kita juga, sebenarnya itu ada bahasa tentang bahasa kasih dan tentang saling menuntut atau apapun itu kita bisa praktekkan baik-baik ya. Jadi jangan sampai ada yang misunderstanding gitu, jadinya saya emang nggak dipedulin, udah aja kecewa. Enggak, ternyata ada bahasanya dan itu kita harus pelajari terus, dan kayaknya pelajaran bahasa kasih ini nggak bisa selesai di umur sekian sudah selesai, kayaknya sampai kita menua pun itu akan terus kita harus pelajari dan praktekkan ya untuk Lause dan Miss semua. Oke, sekian saja semuanya, semoga menjadi berkat buat orang tua, menjadi berkat buat anak-anak, dan menjadi berkat buat kita semua. Oke, terima kasih untuk setia mendengarkan. God bless ya semuanya, God bless. Eh,